Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau yang bernama Ken Arok? Hamba, Tuan Putri. Hamba yang bernama Ken Arok. Dan kau pimpinan pemberontak itu? Hamba yang memimpin pasukan untuk menyerang Kediri. Karena merindukan lahirnya sebuah tatanan baru. Tatanan yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi. Hamba tidak keberatan jika Tuan Putri mengatakan hamba adalah pimpinan pemberontak. Oh, kau yang telah berhasil memenangkan peperangan yang terjadi, Ken Arok. Kau yang sekarang menentukan nasib Kediri sekarang. Kau pula yang menentukan mati dan hidup suamiku, Baginda Kertajaya. Baginda masih hidup, Tuan Putri. Karena ada hal yang harus dikerjakan oleh Baginda esok pagi di alun-alun. Pada saat itu, Baginda akan mengumumkan kekalahan Kediri di hadapan segenap kaula Kediri. Kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada hamba, raja yang baru. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-21 ini dengan judul Pelangi Tengah Malam. Dalam seri ke-627 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, Suryadin sebagai Parasoro, Rifki sebagai Panci Sumekar, Rusli sebagai Paraji Gading, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ken Arok yang sebenarnya telah mendengar kehadiran Ken Umang yang berdiri di balik pintu, menghela napas panjang.
Ken Umang, istri kedua Sri Baginda itu, melangkah mendekat. Paraji Gading menundukkan kepala, seolah menunggu kepastian kematiannya. Ken Umang kemudian duduk di sebuah kursi berukir. Tatapan matanya tertuju kepada Paraji Gading, dan sesaat kemudian dia menoleh pada suaminya. Apa yang telah diperbuat oleh Paman Paraji, tuanku? Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin kau bisa mempunyai seorang paman yang berhati culas seperti itu, Ken Umang? Ampun, tuanku Sri Baginda. Hamba ingin mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Paman Paraji Gading. Aku telah memerintahkan kepada Senopati Diposari dan Rudro Bondo mendaki Gunung Kelut untuk membuang keris Empu Gandring. Nah, aku hanya menceritakan itu kepadamu. Kau yang kemudian bercerita kepada pamanmu ini, bukan? Hamba, tuanku. Jawab, Ken Umang. Kau telah membocorkan perintahku itu kepada pamanmu ini. Ampun, tuanku Sri Baginda. Hamba merasa bersalah. Akan tetapi, hamba tidak mempunyai maksud apapun dengan menceritakan hal itu. Mulutmu terlampau panjang, Ken Umang. Paraji Gading kemudian memerintahkan kepada 2 orang anak buahnya yang bernama Lambong dan Sambur Wulung untuk merampok keris itu. Nah, kau tidak merasakan betapa pamanmu yang bernama Paraji Gading ini telah berani ngilani dadaku? Tuanku. Bagaimana? Hamba mohon izin untuk bertanya pada Paman Paraji. Bertanyalah. Paman Paraji, benarkah apa yang dikatakan oleh Sri Baginda? Jawablah, Paman. Hamba Tuan Putri. Yang dikatakan Sri Baginda benar. Hamba memang telah melakukannya. Sebuah kebodohan yang hamba telah perbuat. Hamba hilaf, Tuan Putri. Nah, kau sudah mendengar apa katanya, Ken Umang? Hamba telah mendengarnya, tuanku. Paman Paraji Gading memang bersalah. Paman Paraji memang layak dihukum. Sebagaimana hamba juga layak dihukum. Hamba yang telah membocorkan tugas kedua senopati itu, hamba pantas mendapat hukuman, tuanku. Tuanku, jika tuanku berkenan mengabulkan permohonan hamba, berilah kesempatan kepada hamba untuk mendapatkan ampunan dari tuanku, sebagaimana hamba memohon ampunan atas kesalahan yang diperbuat Paman Paraji Gading. Suasana menjadi hening untuk beberapa saat lamanya. Ken Arok merasa kecewa mendengar ucapan Ken Umang, sebuah permohonan yang menyudutkan hatinya. Ken Arok memandang Paraji Gading yang menundukkan kepala dengan pandangan yang tidak senang. Namun beberapa saat kemudian, wajah tidak senang itu telah mereda. Bahkan Ken Arok kemudian mengangguk-anggukan kepala. Paraji Gading. Hamba, tuanku. Kau ingat dengan apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu di Padang Karautan? Ketika itu kau menjadi perampok kroco, aku hampir saja membunuhmu. Akan tetapi itu tidak aku lakukan karena Kabeswara, murid keponakanmu, juga seorang gadis bernama Ken Siwi Narswari yang juga murid keponakanmu memintakan ampun untukmu. Sadarkah kau sekarang? Hal itu telah terulang kembali, Paraji Gading. Hamba, tuanku. Lagi-lagi sekarang Ken Umang yang memintakan ampun untukmu. Betapa hina derajatmu, Paraji Gading. Derajatmu tidak lebih dari bau pesing kain pinjung yang sepekan tidak dicuci. Kau menerima kata-kataku itu? Hamba, tuanku. Hamba menerimanya. Bagus. Sekarang juga pergilah. Aku perintahkan kau untuk mengetahui apa yang terjadi pada orang yang bernama Kiai Porosoro itu. Bunuh orang itu. Ken Umang. Hamba, tuanku. Kembalilah ke bilikmu. Aku akan nganglang. Hamba, tuanku. Kakang, bagaimana keadaanmu? Dadaku terasa sesak sekali. Aku tidak kuat, Panji Sumekar. Mengapa keadaan menjadi seperti ini, Kakang? Ceritakan, Kakang. Apa yang kau alami? Keris itu lenyap.
Ternyata benar apa yang dikatakan para Gading. Keris itu bukan keris sembarangan. Keris itu benar-benar keris yang sangat dahsyat. Aku seperti disengat sesuatu. Bagaimana yang kau rasakan di saat itu, Kakang? Seluruh tubuhku. Tetapi, mengapa keris itu lenyap? Aku sudah mencarinya di perapian. Juga di segenap sudut ruangan ini. Akan tetapi tidak ada. Keris itu telah kembali kepada pemiliknya, Panji Sumekar. Aku haus. Ambilkan aku minum. Baik, Kakang. Panji Sumekar bergegas meraih kendi yang berada di sebuah meja bambu. Air kendi itu dituang dalam bumbung bambu kecil dan akan diminumkan kepada Porosoro. Tetapi... Kenapa kau, Kakang? Kenapa? Kakang? Kau mati atau pingsan? Sri Baginda yang gelisah berdiri di halaman samping kiri istana. Mimpi buruk yang baru saja terjadi begitu menghantuinya. Ken Arok memandang ke langit. Di atas sana bulan bulat sempurna berenang di hamparan mega-mega yang berarak dari arah selatan ke utara. Apakah mimpiku itu merupakan gambaran dari apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Benarkah kelak akan ada seorang pemuda yang menjadi hakim bagi kematianku? Siapa pemuda itu? Siapa gerangan? Pikiran Ken Arok terus menerawang, mencoba menjelajahi daerah yang tidak ada jawabnya. Ken Arok mengangguk-angguk dan bagai bukan menjadi kehendaknya sendiri. Ken Arok melangkah ke arah keputren Ken Dedes. Sesampai di halaman keputren itu, Ken Arok tertegun. Dia mendengar sesuatu. Sebuah suara yang semakin lama semakin jelas. Gandring Supotamu, kawuran lelakon panelongso, katigas curiko. Ken Arok ngudal crito, lungguh ing tangise warondo. Dedes, ojo kowe nembang nelongso, tembangmu tembang migatru, kanggo tunggul ametung sang bebanten, Kebo Ijo lan Anusapati. Sing jeneng Sragah ana ngendi-ngendi. Gandring Supatamu, panutuhmu mung dadi angin, dadi uwuh utawa awu, utawa dadi geni kang adol panas ing sakparan-paran. Gandring Supatamu, agawe goreh lan rongeh. Ken Arok tersenyak. Suara itu dikenalnya sebagai suara Ken Dedes istrinya. Sebuah sindiran yang serasa menghunjam ke dadanya. Ken Arok bergegas melangkah masuk ke dalam wisma keputren itu. Tetapi yang didapati adalah sesuatu yang aneh. Ken Dedes nampak tertidur di kursi berukir. Kepala perempuan dari Panawijan itu terkulai. Ken Dedes, Ken Dedes. Ken Dedes tertidur. Aneh, suara barusan adalah suaranya. Atau benar-benarkah Ken Dedes sedang tidur? Atau sebenarnya sedang berpura-pura? Ken Arok memandang wajah istrinya dengan seksama. Napas Ken Dedes mengalir dengan tenang. Ken Arok semakin bingung. Dia benar-benar yakin bahwa istrinya sedang tidur. Lalu suara siapakah yang baru saja aku dengar? Ken Arok yang mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi itu mempertajam pendengarannya. Ken Arok merasakan tidak ada sesuatu yang mencurigakan di tempat itu. Ken Arok semakin bingung. Dibangunkannya Ken Dedes. Tuanku. Ken Dedes, mengapa kau tidur di sini? Hamba tertidur, tuanku. Ken Dedes jelas tidur. Aneh sekali. Siapa yang membaca geguritan itu?
Suaranya jelas suara Ken Dedes. Apakah ia mengigau di luar sadarnya? Ada apa, tuanku? Tuanku memandang hamba seperti ada sesuatu yang aneh pada diri hamba. Bermimpi apakah kau baru saja, Ken Dedes? Bermimpi? Tuanku mengetahui hamba sedang bermimpi. Kalau benar kau bermimpi, ceritakan kepadaku, Ken Dedes. Hamba, tuanku, hamba bermimpi seolah-olah berada di halaman sebuah pagelaran. Sri Baginda dihadap oleh para kawula banyak sekali. Lalu hamba kemudian melihat tuanku menyerahkan panci-panci gula kelapa kepada salah seorang putra tuanku. Kepada siapa? Pada siapa aku menyerahkan bendera? Bendera itu berwarna gula kelapa. Tuanku menyerahkan bendera itu kepada salah seorang dari 2 orang putra tuanku. Mereka sudah remaja, bahkan memasuki dewasa. Kepada siapa aku menyerahkan bendera, Ken Dedes? Hamba keburu terbangun, tuanku. Kau berkata sebenarnya tentang mimpi itu, Ken Dedes. Hamba, tuanku, hamba berkata yang sebenarnya. Apakah tuanku mengira hamba telah melakukan sebuah dusta? Aku percaya. Akan tetapi... Ada apa, tuanku? Ken Dedes, apakah engkau pernah membuat geguritan? Geguritan? Ampun, tuanku. Hamba tidak pernah membuat geguritan. Di samping hamba memang tidak mampu, tuanku. Kenapa tuanku tiba-tiba bertanya soal geguritan? Ketika aku tiba di halaman keputeraan ini, aku mendengar kau membaca sebuah geguritan. Kau sedang menyindirku, Ken Dedes. Hamba tidak melakukannya, tuanku. Hamba bersumpah dengan disaksikan para dewa. Baru saja hamba sedang tidur. Hamba tidak sedang membaca geguritan. Baiklah, aku akan menganggap barangkali suara yang baru saja aku dengar itu adalah suara angan-anganku sendiri. Atau barangkali suara hantu atau suara angin. Hamba, tuanku, kedatangan tuanku juga mengejutkan. Aku ingin bercerita sesuatu kepadamu, Ken Dedes. Mungkin kau bisa memberikan wawasan kepadaku. Tentang apakah itu? Tentang keris Empu Gandring. Kenapa dengan keris itu, tuanku? Beberapa hari ini, bahkan dalam hitungan sebulan ini, aku gelisah. Keris buatan Empu Gandring itu selalu membayangiku. Keris itu telah banyak dilumuri darah oleh orang yang tidak bersalah. Harus mati karena sebagai pancatan dari keinginanku untuk menduduki puncak tertinggi dari sebuah negeri. Empu Gandring, Tunggul Ametung, dan yang terakhir adalah Kebo Ijo. Keris ini bukan lagi sebuah keris yang bersih. Akan tetapi keris yang kotor, keris yang bernoda. Itulah sebabnya aku memerintahkan kepada Diposari dan Rudro Bondo untuk melarungnya, membuang ke kawah Gunung Kelut. Lalu, apa yang tuanku gelisahkan? Keris itu kembali kepadaku, Ken Dedes. Keris itu tidak mau dibuang. Keris itu kembali kepada pemiliknya, aku. Kemudian aku mencoba lagi. Aku memerintahkan kepada seorang empu yang terkenal. Empu itu bernama Kiai Porosoro. Namun lagi-lagi, keris itu kembali kepadaku. Baru saja aku dihentak oleh mimpi. Seorang pemuda membunuhku dengan menggunakan keris itu, Ken Dedes. Aku terbangun. Dan ketika aku bergegas menengok gedung pusaka, keris itu telah berada di sana. Mengapa tuanku harus gelisah dibayangi oleh keris itu? Tuanku, meski tuanku Sri Baginda berhasil membuang atau melebur benda itu, apakah tuanku akan berhasil menghapus sejarah? Menghapus apa yang telah terjadi? Kenapa tuanku? Adakah sesuatu yang tuanku sembunyikan dan tuanku keberatan untuk bercerita kepada hamba? Aku tidak menyembunyikan apa-apa, Ken Dedes. Jika demikian, mengapa tuanku harus memusingkan keris itu? Keris itu hanya sebuah benda, biarkan saja ia berada di tempatnya, di dalam gedung perbendaharaan pusaka. Iya, setelah 2 kali keris itu kembali, aku berpikir tidak ada gunanya mencoba lagi untuk yang ketiga atau keempat kalinya. Barangkali benar apa yang kau katakan, Ken Dedes. Dengan melenyapkan keris itu, aku tidak akan mampu mengubah sejarah. Ken Arok sebenarnya ingin menceritakan kepada Ken Dedes tentang kutukan yang telah dijatuhkan oleh Empu Gandring kepadanya. Namun setelah mempertimbangkan, Ken Arok memilih untuk menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Tetapi ketajaman mata hati Ken Dedes cukup mampu menangkap bahwa ada sesuatu yang tidak wajar atau sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya itu. Sementara itu, apa yang terjadi itu telah menumbuhkan sesuatu yang mengusik hati Ken Umang.
Istri muda Raja Singasari itu memeras pikiran untuk menelaah apa yang sebenarnya terjadi. Sri Baginda sering menyebut-nyebut keris Empu Gandring itu keris pembawa sial. Sampai-sampai Tuanku Baginda memerintahkan kepada Senopati Diposari dan Senopati Rudrobondo untuk membuangnya ke kawah Gunung Kelut. Aku menjadi penasaran, ada apa di balik keris itu? Aku akan berusaha mengorek keterangan itu dari Tuanku Baginda. Sial, mengapa kau menangis toh Jaya? Seharusnya kau jangan menangis. Kalau kau kasihan kepada ibumu, tenanglah. Jangan menangis. Mban! 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 Sang waktu terus beranjak merayap menuju ke arah pagi. Kuda berwarna hitam itu berderap kencang ke utara menuju ke kaki Gunung Penanggungan. Kemana mereka? Panji Sumekarkah itu? Bukan Porosoro. Aku. Kau Paraji Gading? Keris itu memang gila. Benda itu yang membuatku seperti ini. Kemana Panji Sumekar? Iya, aku suruh mencari dedaunan obat untuk menyembuhkan sakitku ini. Ya sudah, berbaring sajalah Porosoro. Kekuatanku bagai terhisap habis. Tidak bersisa secuil pun di dalam tubuhku. Sisa yang ada hanya bisa aku pergunakan untuk berbicara. Kenapa kau kemari? Keris itu telah kembali ke gedung perbendaharaan pusaka. Aku sudah menduganya. Kenapa kau gagal? Keris itu keris gila. Aku tidak mengira di dunia ini ada keris yang aneh seperti itu. Apakah kau melanggar laranganku? Kau ingin memiliki keris itu, Porosoro? Tidak, Paraji Gading. Aku benar-benar bermaksud melebur keris itu seperti yang kau kehendaki. Akan tetapi yang terjadi benar-benar tidak aku bayangkan sebelumnya. Demikian keris itu menyentuh bara perapian. Bagaikan ada kekuatan yang menyengat sekujur tubuhku. Sulit menceritakannya, Paraji Gading. Akan tetapi aku merasakannya. Dan akibat selanjutnya, seperti inilah keadaanku sekarang. Oh, pantas. Semalam Tuanku Baginda memanggilku. Karena keris itu telah kembali ke gedung perbendaharaan. Aku diperintahkan untuk datang ke sini, Porosoro. Untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Itulah yang terjadi. Sampaikanlah kepada Baginda. Dan aku juga mengemban perintah dari Sri Baginda. Yang harus aku sampaikan kepadamu. Kebetulan Panji Sumekar tidak ada. Sehingga akan lebih memudahkan pekerjaanku. Apakah pesan Sri Baginda itu? Karena kau tidak berhasil melaksanakan tugasmu. Maka aku akan membunuhmu. Apa? Aku harus membunuhmu, Porosoro. Nah, berkatalah, barangkali kau ingin mengucapkan beberapa buah pesan sebelum kematianmu tiba. Gila. Kau gila, Paraji Gading. Jangan mengumpat-umpat, Porosoro. Mengumpat adalah pekerjaan yang tidak baik menjelang kematian. Bedebah, sial kau Paraji Gading. Terkutuk kau kalau melakukan itu. Jangan lakukan itu padaku, Paraji Gading. Jangan lakukan itu kepadaku. Berilah aku kesempatan untuk hidup, Paraji Gading. Tolong, jangan bunuh aku. Maafkan aku, Porosoro. Kau harus mati.
Nasib Porosoro benar-benar buruk dan siap. Dengan wajah tanpa menyiratkan apapun lagi, Paraji Gading menghabisi nyawanya. Porosoro yang dicekik lehernya tidak bisa bernapas. Tubuhnya yang lunglai tidak bertenaga mempermudah Paraji Gading menyelesaikan pekerjaannya. Dan tidak berapa lama kemudian, napasnya telah berhenti sama sekali. Berhentilah bernafas. Matilah kau, Porosoro. Pergilah ke alam abadi, alam langgeng, dan mungkin di sana banyak orang yang akan memesan keris kepadamu. Kakang Porosoro! Di halaman ada kuda diikat, itu milik siapa? Paraji Gading yang duduk di pembaringan di dekat Porosoro itu tidak kelihatan. Karena Paraji Gading mengeterapkan ilmu panglimunan yang membuatnya tidak kelihatan. Panji Sumekar terperanjat melihat keadaan Porosoro. Kakang Porosoro. Kakang Porosoro. Weladala. Kau mati. Hah? Kau mati, Kakang Porosoro. Gila, Kakang Porosoro benar-benar mati. Mati lumrah apa dibunuh? Lidahnya terjulur seperti kematian akibat dicekik lehernya. Jelas, ini bukan kematian akibat yang diderita Kakang Porosoro itu. Akan tetapi ada orang yang mencekiknya. Nampaknya pemilik kuda di depan itu. Edan, orang tidak waras yang berani membunuh orang yang tidak mampu melakukan apa-apa. Panji Sumekar, mau kemana kau? Akan kemana kau, Panji? Siapa kau? Di mana kau? Kau tidak mengenali suaraku, Panji Sumekar. Kakang Paraji. Iya, aku. Kau selubungi dirimu dengan ajian panglimunan. Iya, agar kau tidak bisa melihatku. Kau yang membunuh Kakang Porosoro? Iya, aku yang melakukannya. Gila. Mengapa kau lakukan itu? Aku mendapat perintah dari Sri Baginda untuk membunuhnya. Juga membunuhmu. Karena gagal melaksanakan tugas itu. Gila. Keparat kau, Kakang Paraji Gading. Ayo, tampakkan dirimu. Jangan seperti pengecut menyembunyikan diri di balik ajian itu. Aku lakukan ini karena aku tidak ingin repot Panji Sumekar. Berdebah, tampakkan dirimu. Ayo, tampakkan wujudmu. Dan mari kita berkelahi dengan cara yang jantan. Aku tidak mau repot, Panji. Aku ingin segera mempercepat kematianmu. Nah, bersiaplah. Mengapa kau terkejut, Panji Sumekar? Tampakkan dirimu. Yang kau lakukan di mataku lucu sekali, Panji Sumekar, karena aku berada di belakangmu. Menampalah, kita berkelahi secara jantan. Kau seperti orang buta, Panji Sumekar. Menampalah. Kepala. Pengecut kau. Pengecut. Menampalah. Demi iblis kau bangsat. Pengecut. Berdebah. Sebaiknya kau membungkam mulutmu sendiri, Panji Sumekar. Nasib sial yang sama menimpa Panji Sumekar. Pedangnya sendiri yang terlepas seolah melayang dipegang oleh seseorang yang tidak nampak wujudnya. Dan sekali ayun, pedang itu telah amblas menancap ke dalam perutnya. Panji Sumekar mati dengan mata terbelalak. Pagi itu pula, Paraji Gading berpacu kembali ke Singasari, meninggalkan api yang berkobar menjilat-jilat, membakar rumah Porosoro yang terpencil di kaki Gunung Penanggungan. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.